Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya mata umatnya jadi juling, sahabat. Ya, jadi juling karena terus-terusan menghina Islam ya. Nah, inilah si Lina Wijaya, sahabat. Namanya Lina Wijaya ya, aslinya Babylona. Babylona. Ini karena perangainya itu ya 11-12 sama Babylona, Babi Udin, Babi Suniti, Babi Usama. Ya akibat dari hina-hinanya itu dia sendiri yang rugi, terutama kepada fisiknya, sahabat. Udin misalnya ya. Udin Anda lihat sekarang kan. Coba bandingkan Udin dulu ketika dia masih Islam atau awal-awal dia murtad lah, awal-awal dia murtad karena masih ada nuansa-nuansa Islam di wajahnya. Bandingkan dengan sekarang. Setelah beberapa tahun kerjaannya menghujat, ya coba lihat sekarang ya. Suntur. Nggak ada lagi wajah manusia di wajahnya itu. Kita kalau lihat wajah Udin itu kayak lihat pantat babi. Iya, sahabat. Nah, begitu juga yang terjadi pada Suniti. Lihatlah wajah Suniti itu. Tengok lagi ketika dia hadir di channelnya Sincopa Pincopi, itu masih ada wajah-wajah manusianya. Tapi sekarang coba lihat, wajah onyet. Dan si Babylona Lina Wijaya ini wajah kemanusiaannya itu udah mulai hilang juga, sahabat. Dimulai dari matanya. Coba Anda tengok ya, ketika dia bicara itu, matanya itu juling, sahabat. Terutama yang sebelah kiri itu. Pelet tupai saya bisa memperhatikan itu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas ya, si Babylona Lina Wijaya ini. Jadi dia dalam komal TikToknya itu, dia sedang live. Ada Oten juga sebetulnya yang bertanya. Oten dari Malaysia, dia bertanya, kenapa dulu meninggalkan Islam? Akak nih mantan Islam kan, boleh aku tanya? Apa yang membuatkan akak nih masuk Kristen ah? Ya, karena di dalam Islam itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, ya, dan tidak ada pengharapan. Semuanya serba walah-walang, insya Allah. Semuanya serba sibuk mencari ridho Allah, ya, seperti itu. Tetapi di dalam Kristus semua sudah diselesaikan di atas kayu salib, ya. Kristus menganugerahkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Perkara kita bersedekah, perkara kita melakukan ritual ibadah, perkara kita melakukan amal soleh, itu hanya sebatas ungkapan syukur terima kasih. Jadi bukan karena kita merasa bangga bisa menyelesaikan dosa, membayar utang dosa. Setiap kita ini berutang kepada Allah karena dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri dan oleh Adam yang mewariskan kepada kita. Semua utang dosa tidak bisa kita selesaikan selain Allah, sang pemilik kehidupan itu yang berbelas kasihan. Nah, konsep ini tidak saya dapati. Karena itu di akidah lama saya, benar-benar hidup itu tidak ada pengharapan. Setengah mati hidup di dunia, setiap hari hanya mencari siratal mustaqim, jalan yang lurus dan benar, tanpa pernah tahu berakhir berujung seperti apa. Bahkan dulu di dalam Quran saya pun bahkan diperkatakan dulu, lah Muhammad sendiri aja tidak ada di dalam surga, orang tuanya ada di dalam neraka. Lalu apa yang mau dikejar, apa yang mau dipercayai? Tidak ada. Jadi mohon maaf, makanya saya dengan Bang Talita mohon maaf, sudah beres, sudah tuntas untuk masa lalu itu. Sekali lagi, di akidah lama saya tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengharapan, dan tidak ada keselamatan. Dan yang lebih menghinakan saya waktu itu, wanita itu, perempuan diperkatakan, dipastikan sebagai penghuni neraka sepertiga jumlahnya. Luar biasa bukan? Jadi untuk apa saya setengah mati jungkir balik nunggang-nungging setiap hari, kalaupun ujungnya harus berakhir di neraka? Tidak ada kepastian surga, tapi kepastian neraka pasti sepertiga penghuninya adalah wanita. Semangat betul dia, sahabat. Ya, Oten ini kalau menghujat itu betul-betul semangat mereka. Saking semangat ya, incek matanya itu. Incek mata nih bahasa Minang ya. Biji matanya itu berputar-putar, incek matanya itu dari timur ke barat, selatan ke utara. Akhirnya juling. Ada beberapa poin tadi yang menurut saya perlu diluruskan ya. Hujatan, fitnahan, dan kebohongan yang disampaikan oleh si Babylona ini. Yang pertama, katanya yang membuat dia itu murtad, meninggalkan Islam itu adalah karena tidak ada keselamatan di dalam Islam. Karena semuanya Allah walam dan insya Allah katanya. Tidak ada kepastian. Sedangkan orang tua Rasul saja masuk neraka. Ada di dalam Al-Quran katanya. Nah, ini kebohongannya, sahabat. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayah dan ibu dari Rasulullah SAW itu masuk dalam neraka. Malah sebaliknya. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 15.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, sebetulnya ayat ini tidak hanya mematahkan pernyataan si Babilona tadi mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka, tapi juga mematahkan perkataannya tentang dosa yang diselamatkan oleh Tuhannya. Tidak ada dosa itu dipikul oleh orang lain, termasuk yang katanya dosa yang diwarisi oleh Nabi Adam. Jadi si Oten Ongo ini selalu saja menyalahkan orang lain itu. Dia yang berdosa, Nabi Adam pula yang disalahkan. Padahal ayatnya jelas, seseorang itu mendapat petunjuk itu karena sesungguhnya untuk dirinya. Dan dia tersesat itu juga sesungguhnya akibat kesesatannya sendiri. Dia berdosa ya karena perbuatan dia, bukan karena orang lain. Nah, yang ayat terakhir, kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rahmat tidak akan pernah menyiksa atau mengazab, memasukkan ke dalam neraka siapapun mereka hingga diutusnya seorang rasul pembawa peringatan, termasuk kedua orang tua Nabi. Tidak akan pernah disiksa, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan pernah diazab. Kenapa? Karena orang tua Nabi termasuk penduduk yang hidup di zaman fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa fatrah itu adalah masa kosong kehadiran Rasul. Zaman sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW dan zaman setelah terangkatnya Nabi Isa AS ke langit. Lalu fitnahan dan kebohongan berikutnya dari Babilona ini adalah dia mengatakan bahwa wanita-wanita di Islam itu dipastikan sepertiganya masuk neraka. Ya kalau wanitanya itu kayak dia ini yang juling kayak gini dan suka menghina, memfitnah dan berbohong seperti ini, jangankan di Islam, di Kristen pun masuk neraka juga. Ya, kalau kayak gini model orangnya, ini dimanapun dia berada, ini tetap masuk neraka ini ya. Kalau di Islam tak jelas masuk neraka kayak gini orangnya. Ngaku-ngaku Islam tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah, malah melakukan larangan-larangan Allah. Keluar Islam lebih parah lagi, menuhankan utusan Allah, yang utusan Allah sendiri minta untuk menuhankan bapaknya, Tuhannya dia. Lah dia malah menuhankan utusannya. Makanya dia akan dicampakkan nanti ke dalam neraka. Yesus bilang begini, dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan Yesus katanya, bukan aku katanya. Berbeda kalau misalnya hukum yang terutama itu adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Yesus kita, Tuhan itu saya, gitu ya. Beda nanti kalau begitu. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah disampaikan di sini, dan Tuhan itu adalah Esa. Jelas sekali ayat ini. Makanya orang-orang yang menuhankan Yesus seperti Babilona ini nanti akan dicampakkan oleh Yesus ke dalam neraka karena pembuat kejahatan. Seperti perkataan Yesus langsung di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat sampaikan. Sampai jumpa di video Babilona berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.